Bapak dan Ibu, mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita sambut kedua mempelai untuk memasuki ruang pemberkatan. Sekalian, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bagi Allah yang mulia, yang bertata di kerajaan surga, bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Kami datang kepadamu, sujud di hadapan tanah-Mu. Kami puji Engkau, Raja Maha Kuasa. Engkau layak disembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi-Mu selama-lamanya. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi-Mu selama-lamanya. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi-Mu selama-lamanya. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Tuhan, kami ucap syukur saat kami memuji, kami bersatu hati Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, nyatakan hadirat-Mu bagi setiap kami, khususnya bagi dua insan yang Kau kasihi, Ardi, Kaori, Suryajaya, Sudarto, dengan Francisca Rahmawati. Tuhan, Kau telah pertemukan mereka berdua. Sebelum mereka melangkah masuk dalam satu kehidupan rumah tangga yang baru, terlebih dahulu mereka datang kepadamu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Kami serahkan Tuhan pemberkatan nikah ini sepenuhnya dalam pimpinan-Mu, dalam anugerah-Mu. Biarlah Tuhan sendiri akan terus menyertai sepanjang pemberkatan nikah ini. Tuhan, berkati mempelai berdua dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga mereka membangun rumah tangga sesuai dengan kehendak rencana-Mu. Dan juga biar menjadi berkat bagi kami semuanya. Kami serahkan Tuhan pemberkatan nikah ini bagi kemuliaan-Mu, dan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita bersama-sama, kita akan pujikan satu pujian. Terima kasih Tuhan kepada mempelai berdua. Saja berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku.
Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Tuhan, biarlah janji firman-Mu ini tergenapi dalam kehidupan mempelai berdua dan setiap kami yang hadir. Terima kasih Tuhan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada siang hari ini merupakan hari yang bahagia, khususnya bagi dua insan yang dikasihi Tuhan, Ardi Karori Suryajaya Sudarto dengan Francisca Rahmawati. Anda berdua hari ini bahagia? Sangat bahagia? Atau tegang? Tadi malam bisa tidur gak? Susah tidur ya. Ya, hari ini merupakan hari yang spesial bagi mempelai berdua. Mulai hari ini ke depan ada mulai menjalani satu kehidupan yang baru. Maka setiap kali sebuah pernikahan selalu ucapannya adalah selamat menempuh hidup baru. Saudara yang dikasihi Tuhan, pernikahan adalah sebuah anugerah Tuhan, tapi juga sebuah tanggung jawab. Semua yang Tuhan rencanakan adalah untuk kebaikan umat manusia. Demikian juga pernikahan adalah untuk kebahagiaan mempelai berdua. Tentu mempelai berdua, Anda berdua ingin menikah, tujuannya adalah bahagia. Gak ada orang menikah cari masalah dalam rumah tangga. Tentu ingin rumah tangga yang diberkati dan bahagia. Dan kita semua di tempat ini juga demikian saudara. Anda bahagia atau tidak bahagia tidak terlepas dari kehidupan rumah tangga kita masing-masing. Kalau rumah tangga Anda rukun harmonis, Anda bahagia. Tapi kalau rumah tanggamu banyak permasalahannya, banyak konflik pertengkaran, bahkan perselisihan salah paham saudara. Dan itu merupakan tekanan dalam kehidupan, tekanan jiwa yang seringkali membuat orang stres dan depresi. Salah satu yang paling banyak membuat orang depresi adalah rumah tangga. Pekerjaan, keuangan bisa membuat orang stres, tapi yang terbanyak adalah rumah tangga. Karena rumah tangga bisa sampai membuat orang sakit hati. Orang yang bisa menyakiti adalah orang yang paling dekat. Orang yang paling dekat adalah seisi rumah kita sendiri. Oleh sebab itu Tuhan melakukan mukjizat pertama adalah di sebuah pernikahan. Karena pernikahan adalah sebuah hal yang sangat penting. Kalau rumah tangga dibangun dengan baik, maka bagi suami istri juga hidupnya bahagia. Lalu bukan hanya itu, keturunannya juga ikut bahagia. Maka begitu penting, maka gereja memberikan bimbingan pranikah, konseling pranikah untuk mempersiapkan mempelai berdua di dalam membangun rumah tangga, termasuk pemberkatan nikah. Pada mempelai berdua, Anda berdua pada saat pacaran, Ardi, pada saat kau berpacaran dengan Siska, panggilan akrabnya Siska. Siska, apakah engkau berdoa, Tuhan apakah Siska ini adalah tulang rusukku? Demikian juga Siska, apakah engkau berdoa, Tuhan apakah Ardi ini adalah pasangan hidupku? Kalau Anda berdua sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, Anda berdua harus yakin dan percaya. Saya sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, saya minta kepada Tuhan memberikan jodoh. Biarlah dengan iman, dengan yakin dan percaya. Orang yang ada di sampingmu adalah jawaban doa. Pemberian Tuhan yang terbaik. Harus dengan yakin dan percaya. Saya sudah berdoa. Nanti dalam membangun rumah tangga, saudara akan menemui pasanganmu ada hal-hal yang engkau tidak sukai, ada kelemahannya, ada kekurangannya. Tapi dengan yakin, saya sudah berdoa. Tuhan tidak salah memberikan pasangan. Tuhan memberikan pasangan yang paling tepat. Itu yang membuat kehidupan rumah tanggamu akan berjalan dengan baik. Lalu saudara yang dikasihi Tuhan, mempelai berdua, saat ini juga saya ajak sungguh-sungguh fokus kepada Tuhan. Jangan bingungin acara yang lain. Tapi ini saat yang penting, berdoa, minta kepada Tuhan. Tuhan berkati pernikahan saya. Tuhan berkati pernikahan saya. Tuhan berkati pernikahan saya. Firman Tuhan berkata, mata Tuhan menjelajah ke seluruh muka bumi, hendak mencurahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati. Oleh sebab itu saya ajak mempelai berdua sungguh hati, dan kita semua yang hadir, mari kita dukung mempelai berdua, sehingga sungguh-sungguh rumah tangga mereka diberkati oleh Tuhan. Dan gereja juga rindu saudara sekalian, supaya mempelai berdua dalam membangun rumah tangga sungguh-sungguh diberkati. Maka dari gereja memberikan sebuah kenang-kenangan bagi mempelai berdua, yaitu sebuah Alkitab. Alkitab yang dari gereja berikan bukan untuk disimpan, bukan ditaruh di lemari buku, tetapi dibaca, direnungkan dan dilakukan.
dibaca, direnungkan, dan dilakukan. Kita semua yang percaya pada Kristus, kita yang punya smartphone, ya rata-rata kita menginstal Alkitab. Mungkin kita menginstal Alkitab tidak hanya satu bahasa, beberapa bahasa. Tapi kapan bacanya? Ardi dan Siska, smartphone-mu ada install Alkitab? Ada? Kapan bacanya? Iya saudara ya. Tapi saudara sekalian kita nyadari firman Tuhan berkata, kalau kita sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allah dan melakukan dengan setia segala perintahnya, maka Tuhan akan mengangkat kau di atas segala bangsa. Dan segala berkat ini akan menjadi bagianmu. Jikalau engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang. Kalau kita ingin saudara hidup kita ini berhasil dan diberkati Tuhan. Tuhan juga memberikan perintah kepada Yosua. Ketika Yosua menggantikan Musa memimpin bangsa Israel. Dan Tuhan memberikan perintah kepada Yosua. Jangan lupa engkau memperkatakan firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Bertindaklah hati-hati seperti apa yang Tuhan perintahkan. Maka perjalananmu akan berhasil dan kau akan beruntung. Jadi saudara, kalau kita ingin hidup kita berhasil, rumah tangga kita berhasil, usaha pekerjaan keuangan kita berhasil, dan kita hidup di dalam anugerah Tuhan, jangan lupa perkatakan firman Tuhan. Maksudnya apa perkatakan firman Tuhan? Baca firman Tuhan. Bacanya bukan dalam hati, tapi diucapkan. Dan ketika engkau membaca dengan iman, dengan percaya, itu adalah sabda Tuhan. Dan Alkitab berkata di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi Alkitab adalah firman Tuhan. Kita tidak bisa melihat Tuhan. Kita tidak bisa mendengar suara Tuhan. Tapi Tuhan menyatakan hadiratnya melalui Alkitab. Alkitab itu adalah dirinya Allah. Inilah rencana Allah. Apa yang menjadi rancangan Tuhan. Segala sesuatu yang ada dalam dunia adalah ciptaannya. Dan Tuhan juga memberikan petunjuk. Ketika kita hidup sesuai dengan jalan Tuhan. Pada akhirnya kita hidup dalam anugerah berkat Tuhan. Dari awal sampai pada akhirnya. Sampai pada akhir zaman. Semua sudah tertulis dalam Alkitab. Dunia ini maju pesat. Pengetahuan maju pesat. Teknologi maju pesat. Sekarang dunia digital. Begitu luar biasa. Ya saya dan bapak-bapak ya. Tahun yang lalu. Wah sekarang udah beda sekali. Dulu kalau mau telepon saudara sekalian. Masih kuno saudara sekalian. Badek sih. Kembali. Itu lokal saudara ya. Nah tapi sekarang luar negeri. Bukan hanya dengar suaranya. Tapi bisa lihat wajahnya. Dulu tidak pernah terpikirkan. Berubahnya cepat. Tapi Tuhan berkata. Semua pengetahuan di dunia akan berakhir. Tapi firman Tuhan tidak akan lenyap. Hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan yang tidak akan lenyap, yang bernilai kekal. Semua pengetahuan dalam dunia akan berakhir. Tapi firman Tuhan tidak akan berakhir. Jadi mempelai berdua, kalau engkau ingin hidup bahagia, rumah tanggamu, pekerjaan, usaha, masa depan anak-anakmu berhasil, jangan keluar dari kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu saya ajak mempelai berdua buka firman Tuhan di pita yang biru. Ya sudah saya kasih batas pita biru. Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37. Saya kalau membawa pemberkatan nikah selalu pakai dasar firman Tuhan ini. Sebenarnya inilah dasar dalam kehidupan kita. Matius pasal 22 ayat 37. Suatu hari Tuhan Yesus ditanyai oleh orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat, orang yang belajar agama. Mereka sengaja bertanya kepada Tuhan. Dari 10 hukum yang Tuhan berikan, 10 hukum Taurat dan hukum-hukum yang lain. Mana yang paling penting, hukum mana yang paling penting? Kalau Tuhan menjawab salah satu, maka mereka akan berkata, kalau begitu yang lain kurang penting. Tapi jawaban Tuhan Yesus adalah demikian. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu.
kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi Tuhan berkata, pada dua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi hukum yang ada di dalam Alkitab yang begitu banyak, kalau diringkas, hanya dua hukum ini yang paling pokok. Yang pertama dan yang utama, hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kualitas sikap hati kita, kualitas hati kita terhadap Tuhan. Benar enggak kita ini sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan itu ada? Apakah kita sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan itu maha hadir, Tuhan maha tahu, Tuhan maha kuasa? Apa kita sungguh-sungguh memiliki hati yang takut akan Tuhan? Kita sendiri masing-masing yang tahu saudara. Dan Allah paling tahu hati kita seperti apa. Tuhan mengendaki kita mengasihi dengan segenap. Segenap persamaannya apa? Seluruhnya, seutuhnya, sepenuhnya. Tuhan mengendaki bukan setengah-setengah. Tapi percaya sungguh-sungguh. Orang yang percaya pada Tuhan dengan segenap hati. Maka dia takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, dia takut berbuat dosa, saudara. Jadi kalau ada orang tetap selingkuh, saudara. Sebenarnya dalam hati dia tahu, itu dosa. Tapi nekat. Kalau dia nekat berarti dia tidak takut akan Tuhan. Memang orang lain tidak tahu mungkin. Tapi Tuhan tahu. Ketika orang hendak melakukan kejahatan, hendak menipu atau korupsi. Dia berusaha supaya tidak ketahuan. Memang mungkin tidak ada yang tahu. Tapi Tuhan tahu. Kalau dia memiliki hati yang takut akan Tuhan, dia tidak melakukan. Kuncinya nomor satu. Hubungan kita dengan Tuhan seperti apa? Kualitas sikap hati kita kepada Tuhan seperti apa? Kualitas ibadah kita itu seperti apa? Banyak orang beribadah, datang ke tempat ibadah. Apakah mereka sungguh-sungguh cari Tuhan? Belum tentu, saudara. Tuhan tahu setiap hati kita. Tapi kita harus nyadari bahwa Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Bukan kita yang mengasihi Tuhan terlebih dahulu, tapi Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Dan Tuhan sudah buktikan kasih-Nya. Firman Tuhan berkata, semua manusia sudah jatuh dalam dosa, saya dan saudara orang-orang berdosa. Dan upah dosa adalah kematian dan masuk neraka. Maka semua orang mengalami kematian. Semua orang mengalami kematian, karena itu akibat dosa. Tapi kasih Allah yang begitu besar. Allah sendiri, firman-Nya menjadi sama dengan manusia, yaitu Tuhan Yesus. Semua yang lahir dari benih laki-laki, dari benih Adam, semua sudah jatuh dalam dosa. Saya dan saudara adalah orang-orang berdosa. Saya buktikan ya, Arti dan Siska, bahwa kita ini orang berdosa. Tuhan memberikan 10 hukum Taurat. Hukum yang kelima, hormatilah orang tuamu, hormatilah papa mama. Arti, jujur, pernah kurang ajar sama papa mama? Jujur. Pernah berontak sama orang tua? Sering ya. Ya. Pernah kurang ajar? Pernah ya. Gak ada, saudara. Siapa yang berani berkata, oh udah pernah kurang ajar sama papa mama. Oh saya tidak pernah berontak sama papa mama. Gak ada, saudara. Tapi siapa yang ngajari kita kurang ajar? Siapa yang ngajari kita berontak? Gak ada. Nanti anakmu sendiri begitu. Nanti juga kurang ajar dengan orang tua. Hukum yang ke-9, jangan berdusta. Ardi dan Siska, kalian pacaran berapa lama? 3 tahun. 3 tahun, jujur ya. Ardi, selama pacaran pernah bohong enggak sama Siska? Jujur. Ayo. Pernah. Pernah. Siska pernah enggak? Pernah. Kalian kawin dengan pembohong loh. Gak ada, saudara ya. Suami istri. Suami istri. Hidup satu rumah. Satu kamar. Satu tempat tidur. Satu selimut. Ada yang berani berkata, aku jadi suami gak pernah bohong sama istri. Yang jadi istri, saya gak pernah bohong sama suami. Gak ada, saudara.
Yang jadi pendeta pun ditanya ya tidak berani. Tapi siapa yang ngajari bohong? Tidak ada. Maka firman Tuhan berkata, semua yang lahir dari benih laki-laki sudah jatuh dalam dosa. Jadi benih dari Ardi nanti sudah bawa dalam dosa. Maka anakmu dikandung dalam dosa. Nanti lahir, nanti dia akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Tuhan. Tanpa diajari. Maka Yesus datang. Satu-satunya manusia yang tidak berdosa adalah Yesus. Karena dia bukan lahir dari benih laki-laki. Tapi adalah firman Tuhan. Dan dia datang ke dalam dunia untuk menanggung seluruh dosa kita. Dosa saya dan dosa kita semua, saudara. Dia tanggung, dia bayar dengan darah dan nyawanya. Jadi ketika Ardi dan Siska, ketika engkau bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kau dibeli, kau ditebus dengan harga yang sangat amat mahal. Itu dengan darah dan nyawa Tuhan Yesus. Sejak engkau jadi milik Tuhan, maka firman Tuhan berkata, engkau adalah umatku, engkau adalah milikku, engkau adalah anakku, engkau berharga di mataku, engkau biji mataku. Siapa yang jadi biji mata? Siapa yang menjadi berharga? Mereka yang sudah dibeli. Beda nasibnya. Percaya Tuhan dengan tidak percaya, beda. Beda, saudara. Ketika kita sudah jadi milik Tuhan, kita sudah jadi warga kerajaan surga. Sudah di ahli waris kerajaan surga. Nomor satu, hubunganmu dengan Tuhan. Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Bagaimana kita membangun kasih kita kepada Tuhan? Ucapkan syukur senantiasa kepada Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kita. Mengucap syukurlah senantiasa dalam segala sesuatu. Itu yang menjadi kehendak Tuhan. Supaya kita tambah cinta Tuhan, kita sadar Tuhan itu mengasihi kita dan kasihnya tidak terbatas. Makin kita sadar kasih Tuhan, maka kita semakin bisa mengasihi Tuhan. Biarlah mempelai berdua, tambah hari tambah mencintai Tuhan. Untuk membangun cinta kita tetap terus bersyukur pada Tuhan. Kita meninggikan Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Kita memuji menyembahnya. Dan kita mengakui tanpa Tuhan kita tidak bisa. Kita merendahkan diri, minta pertolongan Tuhan. Dan Tuhan senang, saudara. Kepada orang yang nyadari bahwa kita ini miskin di hadapan Allah. Kita bodoh di hadapan Allah. Maka Tuhan akan memberkati. Seperti Rasul Paulus ketika dia menghadapi berbagai tantangan, saudara. Aku cakap menanggung segala perkara di dalam kekuatan Tuhan. Bukan kekuatannya sendiri, bukan kepintaran sendiri. Tapi karena kekuatan Tuhan. Persatu hubunganmu dengan Tuhan. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya ditambahkan. Lalu ketika engkau menerima kasih dari Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan. Allah itu kasih. Kasih yang di dalam Alkitab yang bahasa aslinya itu agape. Di dalam dunia ini ada beberapa kasih. Manusia punya kasih. Kasih filia adalah kasih persaudaraan. Kasih storge adalah kasih yang ada hubungan keluarga. Kasih eros ada perbedaan lawan jenis. Kasih agape hanya adalah Allah. Hanya ketika kita bisa memiliki kasih agape, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, barulah kita punya kasih agape. Dan ketika semakin kita mencintai Tuhan, semakin kita sadar kasih Kristus kepada kita, kasih agape kita semakin bertambah. Dan kita semakin mencintai Tuhan, kalau kita semakin mencintai Tuhan, kita semakin bisa mengasihi sesama kita. Sama. Kalau arti engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kau semakin mencintai Tuhan, maka engkau akan jadi suami, semakin mencintai istri dan anak-anakmu. Demikian juga Siska, ketika engkau semakin mencintai Tuhan, kau tambah hari tambah mencintai Tuhan, maka engkau akan mengasihi suami dan anak-anakmu. Kuncinya itu, saudara. Kita manusia itu tidak punya kasih yang kasih agape, kasih kita terbatas. Maka jangan heran. Ketika mereka sudah awal pernikahan, kenapa kamu menikah? Karena cinta. Ya, setelah menikah sekian lama, kasihnya sudah menjadi dingin. Akhirnya banyak masalah. Tidak sedikit yang akhirnya
gugur di pengadilan. Terjadi perpisahan. Kenapa? Gak bisa saudara. Kita hanya minta dari Tuhan. Semakin kita mencintai Tuhan, semakin kita bisa mencintai sesama kita. Terutama keluarga kita. Ardi dan Siska, kalian saling mencintai? Saling mencintai. Ya. Kalian menikah, pemberkatan nikah, pesta, acara pernikahan hanya sehari. Persiapannya mungkin berbulan-bulan. Biaya cukup besar. Tapi yang lebih penting setelah menikah itu kehidupan yang nyata. Itu kehidupan yang sesungguhnya yang kau jalani. Mungkin Tuhan memberikan kau hidup bersama-sama 30 tahun, 40 tahun, sampai 50 tahun. Sampai salah satu dipanggil Tuhan. Sebuah perjalanan. Nah, saya mau tanya Siska. Setelah jadi istri, apa yang kau lakukan untuk suami? Ya, bukti kasihmu apa nanti? Melayani suami? Ya. Kamu bayangkan sendiri ya. Nanti aku jadi istri, saya akan melakukan untuk suamiku Ardi seperti ini. Terus bagaimana? Ardi bahagia enggak? Enggak, saya tanya Siska. Bahagia. Nah, kamu harus begitu. Kamu dapat aku, kau bahagia. Maka kau akan jadi istri, kau akan berjuang. Bagaimana aku bisa menyenangkan suamiku? Aku ingin melihat suamiku bahagia. Aku ingin melihat suamiku berhasil. Kau akan jadi istri yang menjadi penolong pendukung. Arti kau bahagia punya istri Siska? Bahagia. Lalu apa yang kau lakukan untuk Siska sebagai suami? Bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Bukti tanggung jawabmu apa? Menafkahi dan membahagiakan. Menafkahi, membahagiakan. Kamu sudah kerja? Sudah. Berapa yang kau berikan pada Siska? Sebagian pas semua. Ayo, sebagian pas semua. Bingung ya. Uang salah satu pemicu masalah keluarga. Tapi Alkitab memberikan petunjuk bagi kita. Di mana hartamu, di situ hatimu. Taruh harta kita di keluarga. Hati kita di keluarga. Dikelola bersama-sama. Dinikmati bersama-sama. Maka engkau akan menikmati kebahagiaan. Jadi bangun rumah tanggamu. Nomor satu, hubunganmu dengan Tuhan. Penuhi dengan kasih Allah. Maka engkau bisa saling mengasihi. Lalu bisa buka pita yang merah. Prinsip bagaimana membangun rumah tangga. Prinsip yang pertama, Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 24. Hai istri, tunduklah kepada suami. Seperti jemaat tunduk pada Kristus. Istri kalau ingin bahagia, harus tunduk pada suaminya, bangga dengan suaminya, kagum dengan suaminya, menghargai suaminya. Maka dia jadi istri yang bisa bahagia, bisa menikmati rumah tangga. Tapi begitu seorang istri tidak lagi tunduk, tidak menghargai, tidak mengagum dengan suaminya, sejak saat itu, dia tidak bisa melayani suaminya dengan baik. Dia tidak bisa bergairah, tidak bisa mesra dengan suaminya. Kalau itu terus berlarut saudara sekalian, dia makin tidak menghargai, makin tidak kagum, makin dia akan menyesali. Kenapa aku menikah dengan dia? Maka sejak saat itu dia tidak bahagia. Tapi kalau kau tetap pegang firman Tuhan, maka engkau hidupmu, rumah tangga, kau akan bahagia. Jadi istri yang bahagia. Prinsip yang kedua, suami. Hai suami, kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Kasih seorang suami harus setara dengan Kristus mengasihi jemaat. Rela berkorban. Seorang suami ingin bahagia, jadi suami yang bahagia, jadi bapak yang bahagia. Berjuang untuk kebahagiaan rumah tangganya. Saat dia berjuang untuk kebahagiaan rumah tangganya, dia bahagia. Dan prinsip yang ketiga, hormatilah orang tuamu. Kalau engkau sampai hari ini tidak lepas perjuangan papa mama yang berkorban. Ketika kau melakukan firman Tuhan, janji Tuhan, berbahagia dan panjang umurmu. Prinsip yang keempat, ketika Tuhan memberikan anak, didik anakmu di dalam kasih dan disiplin. Didik anakmu sehingga mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Menjadi anak-anak ilahi. Sehingga masa depan anak-anakmu
ada dalam kasih Tuhan, berkat Tuhan. Kalau 4 hukum ini ditegakkan, kalau 4 prinsip ini ditegakkan, maka rumah tanggamu pasti diberkati dan bahagia. Nomor 1, kasihlah Tuhan Allahmu. Itulah kunci nomor 1. Dengan kasih itulah kau membangun setiap prinsip rumah tangga. Dasarnya kasih. Maka rumah tanggamu diberkati dan bahagia. Amin. Saya undang mempelai berdua bangkit berdiri. Bunga bisa ditaruh dulu dan Alkitab ditaruh dulu. Mic bisa ditaruh dulu. Ya, saling berhadapan. Ya, bunganya ditaruh dulu. Ya, saling berhadapan. Saling berhadapan. Dengan iman, dengan percaya orang yang ada di hadapanmu adalah pemberian Tuhan yang terbaik. Terimalah satu dengan yang lainnya, belajar melihat sisi yang baik. Kau akan bersyukur kepada Tuhan dan buatlah orang yang kau cintai bahagia, maka engkau akan bahagia. Sebelum kalian berdua dipersatukan terlebih dahulu, kalian berdua akan saling menyatakan ikrar janjimu di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Saya ajak mempelai berdua untuk berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih. Saat ini 2 insan yang kau kasih, Ardi Karori Suryajaya Sudarto dengan Francisca Rahmatwati, mereka saling berhadapan dalam hadirat-Mu. Mereka berdua akan saling menyatakan ikrar janji mereka. Biarlah Engkau menjadi saksi di antara mereka berdua. Dan oleh pertolongan Roh Kudus mereka dapat menggenapi setiap ikrar janji mereka. Demikian juga mempelai berdua akan tukar cincin. Tuhan berkati cincin pernikahan mereka. Kami serahkan Tuhan ikrar janji dan tukar cincin ini sepenuhnya dalam kasih anugerah berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Saya beri kesempatan untuk mempelai berdua saling menyatakan ikrar janjimu di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Pada saat engkau membaca ikrar janji dengan kesadaran bahwa Tuhan sendiri menjadi saksi di antara Anda berdua. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada mempelai pria Ardi Karori Suryajaya Sudarto. Silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya Ardi Karori Suryajaya Sudarto menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Francisca Rahmatwati yang berada di depan saya mulai saat ini menjadi istri saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia mengasihimu seperti Kristus mengasihi dan mengasihi jemaatnya, membimbing dan melindungi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita. Yaitu sebagai suami yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikrar janji dari mempelai pria. Saya beri kesempatan kepada mempelai putri Francisca Rahmatwati, silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya Francisca Rahmatwati menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Ardi Karori Suryajaya Sudarto yang berada di depan saya mulai saat ini menjadi suami saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia tunduk kepadamu seperti jemaat tunduk kepada Kristus, menolong dan mendampingi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai istri yang takut akan Tuhan sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah janji saya. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikrar janji dari mempelai berdua kepada mempelai berdua. Ikrar janji itu bisa disimpan dengan baik-baik. Demikian juga mempelai berdua akan mengungkapkan cinta kasih melalui penukaran cincin. Cincin ini dibuat dari emas, emas melambangkan kemurnian dan dibuat melingkar, tidak ada ujung pangkalnya. Biarlah ini merupakan ungkapan cinta kasih dari mempelai berdua saling mencintai dengan cinta kasih yang murni, yang tulus dari sekarang sampai selama-lamanya. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada Ardi, kenakan cincin tangan kasihmu bahwa engkau akan mencintai Siska dengan cinta kasih yang tulus dari Tuhan Yesus Kristus. Dalam kasih Kristus. Silakan tangannya.
Demikian juga saya beri kesempatan kepada Siska, kenakan cincin tangan kasihmu bahwa engkau akan mencintai Ardi dengan kasih Kristus. Dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikian mempelai berdua telah saling menyatakan ikrar janji dan tukar cincin. Tibalah saatnya bagi mempelai berdua untuk sujud di hadapan Tuhan. Inilah saat yang terpenting bagi mempelai berdua. Biarlah dengan iman, dengan percaya bahwa Tuhan sendiri hadir dan tangan Tuhan yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan kalian berdua. Kepada mempelai berdua, Ardi dan Siska, bukalah hatimu dengan sungguh-sungguh. Seberapa besar kau membuka hati, seberapa besar kau percaya, sebesar itu juga segala berkat turun atas hidupmu. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita serahkan mempelai berdua sepenuhnya pada Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Tuhan, atas kehendak dan ketetapanmu bagi dua insan yang kau kasih, Ardi Karori Suryajaya Sudarta dengan Francisca Ramawati, Tuhan kau telah persatukan hati mereka dan saat ini mereka sujud di hadapanmu. Biarlah tanganmu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, dalam kuasa dan otoritasmu segala kuasa yang hendak menghalangi, merintangi dan mencuri berkat-berkatmu, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kutuk dari nenek moyang dan leluhurnya dan orang tuanya kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, kutuk sakit penyakit, kutuk kemandulan, kutuk perceraian kami hancurkan dalam nama Yesus. Tuhan ampunilah mereka berdua, sucikan dan kuduskan. Biar segala berkat ini turun atas mereka berdua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diteguhkan, dikuduskan dan diberkati pernikahan Ardi Karori Suryajaya Sudarta dengan Francisca Ramawati di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati Ardi, jadikan dia suami yang takut akan Kau, suami yang mengasihi istri dan anak-anaknya, suami yang bertanggung jawab atas rumah tangganya. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan, Tuhan Kau membuatnya berhasil dan beruntung. Tuhan urapi dengan pengurapan imam, sehingga menjadi kepala rumah tangga yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan berkati Siska, jadikan dia istri yang takut akan Kau, istri yang mengasihi suami dan anak-anaknya, istri yang menjadi penolong pendamping yang setia. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan, Tuhan Kau membuatnya berhasil dan sukses. Melalui kehidupannya, anggur yang manis mengalir dalam rumah tangganya dan membawa kebahagiaan dan sukacita. Tuhan berkatilah rumah tangga ini dengan segala berkat-berkat yang telah Tuhan janjikan melalui leluhur kami, Bapak Abraham, Ishak, Yakub, turun atas mereka. Diberkatilah rumah tanggamu dengan berkat-berkat rohani, roh takut akan Tuhan, dengar-dengaran firman Tuhan dan taat melakukan firman Tuhan. Diberkati dengan berkat-berkat jasmani, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Diberkati dengan keturunan ilahi, anak-anak yang menyukakan orang tua, yang berguna bagi bangsa dan negara. Diberkati dengan berkat-berkat materi, kekayaan, kelimpahan dan kehormatan. Diberkatilah engkau dimanapun engkau berada. Luar masukmu Tuhan menyertai dari sekarang sampai selama-lamanya.
dan Shekinah glory ada dalam rumah tanggamu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala berkat-Mu. Dan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Saya undang mempelai berdua bangkit berdiri. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian mempelai berdua telah sah menjadi suami istri di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Silakan mempelai kembali ke posisi semula. Saling berhadapan. Anda berdua sudah menjadi suami istri di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Ya. Saya beri kesempatan kepada Ardi, kalau sudah jadi suami, silakan membuka cadarnya sebagai simbol sejak hari ini kalian terbuka satu dengan yang lainnya dan tidak menjadi malu. Keterbukaan menghindarkan kesalahpahaman, keterbukaan juga tidak memberi kesempatan pada iblis. Hendaklah suami istri terbuka dalam segala sesuatunya, termasuk smartphone. Kalau di password pasangannya harus tahu. Kalau punya rekening masing-masing juga saling tahu. Dikelola bersama, dinikmati bersama. Silakan Siska pegang pundak Ardi. Tangan dua pegang pundaknya. Ardi pegang pinggang Siska. Ardi, wanita yang kau pegang Siska adalah wanita yang akan menemani kau hidup bersama-sama. Demikian juga Siska, Ardi yang kau pegang adalah pria yang akan menemani kau hidup bersama-sama selama Tuhan memberikan waktu. Mungkin 30 tahun lebih, 40 tahun lebih, sampai 50 tahun lebih, sampai salah satu dipanggil Tuhan. Jadilah teman hidup, teman seperjalanan, teman sekerja, teman sepenanggungan, dan juga teman kasih karunia Tuhan. Jangan jadi musuh. Kalau jadi musuh, benar-benar musuh dalam selimut nanti. Ayo, silakan Ardi, berikanlah ciuman yang manis, kening pipi kiri kanannya, silakan. Ya, sekarang ganti Siska yang cium suami, kening pipi kiri kanannya. Bagaimana? Anda berdua senang? Kalau senang silakan cium lagi, tidak apa-apa. Semua yang menyenangkan dilakukan. Yang bikin sakit hati, yang bikin susah, jangan dilakukan. Maka kau bahagia. Dari gereja akan memberikan akte. Anda berdua sudah jadi suami istri yang sah. Dari gereja memberikan akte. Akte bisa ditaruh dulu. Silakan mempelai bersama-sama, ini datang papa. Ya. Duduk aja. Silakan Ardi bersama Siska di hadapan papa. Silakan Ardi ucapkan terima kasih sama papa. Kalau engkau sampai sekalian. Terima kasih buat papa mama yang udah ngerawat sampai sekarang. Maaf kalau ada salah. Papa atau mama mau nasihat, silakan. Ardi dan Siska, selamat menempuh hidup baru. Semoga bisa menjalani kehidupan baru ini dengan bahagia, ya, sejahtera dan rukun selamanya, ya, karena tidak ada manusia yang sempurna kecuali Tuhan. Ya. Silakan mempelai sungkem pada orang tua. Ardi pada papa, Siska pada mama. Silakan orang tua memberikan doa restu orang tua sangat besar anugerahnya menjadi bekal bagi mempelai berdua dalam membangun rumah tangga. Ya, silakan mempelai memberikan ciuman pada orang tua. Ya, Siska sama mama. Ya. Dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan
mama yang sudah membesarkan dengan kasih sayang. Kebahagiaan orang tua adalah saat melepaskan putra-putrinya dalam pelaminan. Tapi juga saatnya melepaskan mereka untuk bangun rumah tangga mereka sendiri. Silakan memberikan ciuman pada orang tua. Silakan mempelai berdua bersama-sama datang pada orang tuanya Siska, pada mamahnya Siska. Ya, sama-sama di hadapan mamah ya. Silakan Siska ucapkan terima kasih sama mama. Terima kasih. Udah dari kecil sampai dewasa, Mama selalu merawat Siska. Penuh kasih sayang. Kemanapun Siska butuh, Mama selalu ada buat Siska. Semoga Mama sehat terus, panjang umur, dan bahagia selalu. Doakan Siska sama Adi, semoga bahagia, rukun, bahagia sampai selamanya, sampai maut memisahkan. Maafin Siska kalau Siska ada salah, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Terima kasih, Ma. Ya, mama mau ngasih nasihat. Menempuh hidup baru ya, kan rukun selalu, sabar, menyayangi satu sama lain ya. Semoga bahagia selamanya. Ya, silakan mempelai sungkem bersama-sama sama mama ya, bersama-sama sama mama. Ya. Doa restu orang tua sangat besar, anugerahnya menjadi bekal bagi mempelai berdua dalam membangun rumah tangga. Agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu. Ya, silakan mempelai memberikan ciuman pada orang tua. Ya, Siska, mama dicium. Ya, mama dicium. Kepada wakil papa, ya silakan memberikan salam. Kebahagiaanku, Tuhan lindungi ayah ibuku. Dalam doaku berseru, tetes air mata yang kau tabur di tuai bahagia. Tetes air mata yang kau tabur di tuai bahagia. Kepada mempelai berdua, Ardi Karori Suryajaya Sudata dengan Francisca Rahmawati, dengarkan firman Tuhan. Sejak hari ini kalian bukan lagi dua tetapi satu. Dan apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Hormatilah pernikahan yang kudus di dalam takut akan Tuhan. Jagalah di dalam kesetiaan dan kekudusan. Karena Anda berdua harus bertanggung jawab kepada Tuhan yang mengaruniakannya. Kepada kedua orang tua, lepaskanlah otoritasmu atas anak-anak. Berikanlah kesempatan bagi mereka untuk membangun rumah tangga mereka sendiri. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah menyelesaikan pemberkatan nikah pada siang hari ini. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu sepanjang ibadah pemberkatan nikah dari dua insan yang Kau kasih, Ardi Karori Suryajaya Sudata dengan Francisca Rahmawati. Kembali kami bersatu hati, kami bawa bahtera rumah tangga mereka yang dibangun dalam kasih-Mu Tuhan. Bila Tuhan pimpin hari demi hari yang mereka lalui senantiasa dalam berkat-Mu Tuhan.
Berkati juga segala apa yang mereka kerjakan, jadikan mereka berhasil dan sukses. Dan juga Tuhan karuniakan keturunan ilahi yang membawa kebahagiaan dalam rumah tangga mereka. Tuhan berkati juga kedua orang tua yang sudah membesarkan putra-putrinya. Segala pengorbanan mereka tidak akan menjadi sia-sia. Tuhan berkati pada masa tua mereka, berkati kesehatannya, berkati dengan sukacita, berkati segala pekerjaan dan keuangannya. Tuhan juga berkati untuk bisa melihat sampai keturunannya, sampai kepada cucunya. Tuhan berkati juga setiap kami yang hadir dengan berkat-berkat yang sama. Kami berdoa untuk setiap acara yang masih dilanjutkan mempelai berdua, biar semua berjalan penuh dengan sukacita. Dan sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing di dalam pimpinan dan pernyataan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas nama, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Saya undang mempelai berdua maju ke depan, kemudian menghadap para hadirin. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk memberi ucapan selamat pada mempelai berdua.